PT PLN Persero melalui PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya, Regional Jakarta Pusat, menggelar Multi-Stakeholder Forum 2026 untuk membahas kesiapan ketenaga listrikan dalam mendukung pertumbuhan industri data center dan ekosistem digital. Forum bertema kesiapan ketenaga listrikan dalam rangka mendukung ekosistem digital yang andal dan kompetitif tahun 2026 itu berlangsung di Ballroom Manhattan Hotel Jakarta, Kuningan, Jakarta, Kamis 13 Agustus. Kegiatan tersebut mempertemukan PLN dengan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM Ihsan Zulkarnaen, Chairman Indonesia Data Center Provider atau IDPRO Hendra Suryakusuma, serta pelanggan PLN dari industri data center. Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM menyambut baik ya acara ini karena ini mengumpulkan seluruh stakeholders yang berkecimpung di sektor digital, khususnya data center dan juga artificial intelligence. Dan kita berharap bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini terus ya digalakkan agar kami dari pemerintah juga bisa menangkap apa sebetulnya yang akan menjadi kebutuhan dan juga target-target yang diharapkan oleh masyarakat ya, khususnya terkait dengan sektor digital ini. Mungkin itu ya. Dibandingkan negara-negara lain, posisi Indonesia seperti apa di industri data center ini? Ya, sebetulnya Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis ya. Jadi kita terus berkembang. Ya, kita melihat negara-negara lain seperti negara Thailand, Vietnam dan Malaysia, mereka juga terus bertumbuh ya untuk sektor digital ini. Dan kita berusaha untuk terus catch up dengan mereka. Kita memiliki pasar yang sangat besar, ya, pasar pengguna internet yang besar. Kita memiliki ruang kebijakan yang juga cukup besar. Jadi kita akan berusaha untuk terus ya menutup gap antara kebutuhan dan juga kapasitas yang ada. Tapi sekali lagi Indonesia adalah negara yang memiliki pasar yang sangat potensial ya untuk bisa menjadi salah satu negara utama di sektor digital ini. Selama ini kendalanya apa? Harus ditanggulangi atau di manage sejak dini? Ya, pertama tentu saja adalah ketersediaan infrastruktur ya. Jadi ada infrastruktur terkait dengan ketersediaan listrik, ya, energi, kemudian juga ketersediaan sumber daya manusia itu juga menjadi salah satu poin penting kalau kita ingin menjadi salah satu negara utama di sektor digital ini. Tapi sekali lagi pemerintah sudah memahami apa yang menjadi kekurangan-kekurangan jadi hambatannya. Pemerintah tidak akan berhenti, gitu ya. Dan kita akan terus berusaha untuk memajukan ya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita akan terus dorong untuk menjadi suatu perbaikan nantinya. Artinya peluang itu tetap ada Pak ya? Dan Tentu. Jadi peluang itu tetap ada ya. Sekali lagi karena kita memiliki pasar yang sangat besar ya. Dan juga ini adalah momen yang sangat pas gitu ya karena sekali lagi sektor digital ya, konektivitas, AI, data center, kecerdasan artificial intelligence itu merupakan salah satu bagian dari asta cita, jadi cita-cita Bapak Presiden ya. Nah, jadi ini harus kita dukung gitu ya. Ya. Ya, ini forum yang sangat luar biasa. Kami dari IDPRO memang sahabat dekat PLN karena industri kami adalah industri yang sangat power hungry dan juga water thirsty ya dengan adanya AI implementation yang lebih banyak di industri kami. Jadi tadi banyak sekali mendengarkan insight yang sebelumnya kami belum pernah dapatkan, dan kami berharap dengan adanya diskusi ini itu akan berubah menjadi strategi dan juga eksekusi di lapangan nanti agar industri ini bisa tetap bertumbuh dengan sangat cepat seperti sekarang ini, tapi juga dengan sustainable ke depannya. Terima kasih. peluangnya sendiri di Indonesia bisnis data center ini seperti apa? Oh. Dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, peluang di industri data center di Indonesia ini masih sangat terbuka besar dan sangat banyak sekali potensinya. Pertama, key drivernya yang jelas adalah besarnya jumlah penduduk Indonesia, di mana 82%-nya sudah terhubung dengan internet. Jadi ada 212 juta penduduk yang sudah menggunakan internet. Artinya jumlah data yang di-generate, ditransfer, diproses, dianalisa, dan disimpan ini makin besar. Dan semuanya itu butuh data center. Itu yang pertama. Yang kedua, transformasi digital juga terjadi di public dan private sector dengan masif. Dan tentunya turunannya adalah AI. Jadi kalau kita lihat,
yang tadinya kita melakukan compute load berdasarkan CPU server, sekarang sudah di GPU server, dan tentunya itu membutuhkan data center yang jauh lebih besar lagi kapasitasnya. Peran PLN sendiri di bisnis data center ini seperti apa? Peran PLN sendiri sangat strategis di sini karena memang tadi ya saya sampaikan bahwa komponen terbesar dari pilar kedaulatan digital adalah kedaulatan energi, dan PLN di Indonesia adalah pemain utamanya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya kolaborasi antara ID Pro dengan PLN, harapan kami industri ini bisa tumbuh dengan tetap menjaga reliability, scalability, dan juga sustainability. Kebutuhan listrik sendiri Pak untuk data center apa sudah mencukupi saat ini? Akan tumbuh dengan sangat eksponensial. Jadi kalau kita lihat yang tadinya satu rak hanya butuh sekitar 10 kW, sekarang tumbuh menjadi lebih dari 135 kW. Dan tentunya dengan apa yang didesain oleh NVIDIA, mereka akan mengeluarkan Vera Rubin server butuh 600 kW ataupun Feynman server butuh 1,2 MW. Tentunya ini butuh energi yang besar untuk industri data center ke depannya. PLN kira-kira mampu? Saya yakin PLN mampu, apalagi di Indonesia kita masih besar sekali peluang untuk mendapatkan renewable energy, baik itu dari geothermal, tidal wave, ataupun solar farm. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk acara hari ini itu Multi Stakeholder Forum ini difokuskan pada pelanggan kita yang memiliki data center. Jadi memang kita fokus terkait dengan suplai keandalan di pelanggan-pelanggan kita terkait dengan data center. Nah, ini kenapa kita lakukan diskusi gitu ya. Karena di Jakarta itu tadi kita sampaikan bahwa kapasitas daya yang kita miliki untuk Jakarta itu masih memiliki sisa atau cadangan sebesar 3.500-an mega. Artinya memang secara daya kecukupan kita sangat siap gitu ya. Jadi memang kita berharap pengusaha maupun pelaku usaha di data center bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi mendukung, menciptakan lapangan kerja tentunya untuk bisa mensupport terkait dengan kebutuhan era digital saat ini dan ke depan. Sisa yang kita dapat kita tidak mengganggu yang eksis. Tentunya tidak. Bisa dipakai. Betul. Bisnis Betul. data center ini. Karena di Jakarta tadi kita sampaikan bahwa secara sistem kita disupport oleh 6 subsistem. Total kapasitasnya di 8.000 mega, yang terpakai masih di 5,8. Jadi kita masih punya cadangan sekitar 3,4 mega, 3.400 mega. Jadi cukup besar untuk di Jakarta. Yang existing saat ini data center yang sudah berkolaborasi dengan PLN cukup banyak atau masih bisa dikembangkan? Karena di Jakarta sebenarnya terkendalanya bukan terkait dengan isu suplai gitu ya, tapi terkait dengan tempat atau lokasi yang bisa memberikan tempat yang agak luas gitu ya. Jadi kita nggak terlalu banyak. Jadi rata-rata di masing-masing UP3 yang sekarang hadir itu ada 5 UP3, itu sekitar 3 atau 4, bahkan maksimal di 5 data center lah gitu yang kita kelola. Cukup ya?